Muchen duduk bersila di atas bukit di Istana Sembilan Neter dengan tenang. Ada sebuah gulungan emas di antara kedua telapak tangannya, dan cahaya keemasan terus-menerus terpancar darinya. Setelah beberapa lama, Muchen membuka matanya dan melihat gulungan emas itu. Dia bingung dan merasa bingung. Gulungan emas itu berisi seni 9 naga 9 gajah yang dirampasnya dari Liu Yan. Muchen telah mempelajarinya selama 3 hari, tetapi dia tidak dapat memperoleh apapun darinya. Dia tidak memiliki petunjuk apapun tentang cara mengolah seni gajah 9 naga 9. Ekspresi Muchen terus berubah. Tiba-tiba, dia membentuk segel dengan tangannya. Saat segel berubah, energi spiritual yang agung berputar keluar dan berubah menjadi naga spiritual ungu di telapak tangannya. Naga ungu meraung, dan tangisan naga bergema samar-samar. Boom! Saat Muchen melancarkan serangan dengan telapak tangannya, naga spiritual ungu melesat keluar. Ia menghantam sebuah gunung, dan retakan mulai terbentuk di atasnya. Muchen menatap retakan itu dan mengerutkan kening. Ketika dia memadatkan naga ungu, dia telah menggunakan segel untuk seni gajah 9 naga 9. Meskipun dia telah berhasil mengolahnya, kekuatannya sangat lemah. Dengan kekuatan Muchen saat ini, dia bisa dengan mudah meratakan gunung itu. Namun, setelah menggunakan seni 9 naga dan 9 gajah, kekuatannya tampaknya telah melemah. Seni gajah 9 naga 9 penuh dengan keanehan. Kenapa begini? Gumam Muchen. Ia bingung. Ini adalah pertama kalinya ia menemukan teknik ilahi yang aneh. Tidak heran pemiliknya melelangnya. Teknik itu sulit untuk diolah. Muchen merenungkan hal ini sambil memegang gulungan emas itu. Kekuatan seni gajah 9 naga 9 tidak mungkin seperti yang telah ditunjukkannya. Dalam kasus ini, dia mungkin telah mengolahnya dengan salah. Namun, bukankah ini cara mengembangkan teknik ilahi? Muchen memejamkan mata dan merenungkan metode kultivasi dalam benaknya. Ia membenamkan diri dalam kata-kata itu dan mencoba mencari tahu apa yang terlewatkan olehnya. Muchen berada dalam kondisi ini selama 2 jam. Tiba-tiba, dia berhenti. Intuisinya membuatnya berhenti di salah satu baris dalam nyanyian pelatihan. Kumpulkan energi di naga dan gajah. Muchen mengerutkan kening. Matanya yang gelap berkilauan. Apakah ini mengacu pada pengumpulan energi spiritual di naga dan gajah? Dia pernah mencobanya sebelumnya. Kecuali aku berkumpul di tempat yang salah, gumam Muchen. Tiba-tiba dia punya pikiran. Pikirannya masuk ke laut berdaulat, dan energi spiritual yang agung terus berdesing di laut berdaulat ungu. Jiwa Muchen melayang dari laut berdaulat. Ia kemudian berdiri di permukaan laut. Setelah merenung sejenak, ia tiba-tiba membentuk segel, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Bayangan terbentuk, dan orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bangun, teriak roh Muchen. Laut berdaulat mengamuk, dan beberapa sinar energi spiritual melesat ke langit. Sinar-sinar itu saling bersilangan di langit, dan energi spiritual mengamuk. Tanpa disadari, ia berubah menjadi naga ungu yang sangat besar. Naga besar itu menempati cakrawala, dan fluktuasi energi spiritual yang kuat berputar keluar seperti badai angin. Naga ungu yang besar itu dipadatkan oleh segel naga dari seni gajah 9 naga 9. Naga itu kuat, tetapi sepertinya ada sesuatu yang kurang pada naga ini. Itu mirip dengan artefak ilahi tanpa roh. Roh Muchen melambaikan tangannya, dan naga ungu menghilang ke udara tipis. Energi spiritual yang agung kembali ke laut berdaulat. Sekali lagi, dia menutup matanya dan berpikir keras. Setengah hari berlalu. Muchen membuka matanya dan menatap laut penguasa ungu. Api ungu bergerak di permukaan laut. Mereka adalah api yang tak dapat binasa. Muchen menghentakkan kakinya, dan energi spiritual melonjak lagi. Saat segel berubah, naga ungu besar terbentuk di langit. Kali ini, ketika naga ungu raksasa itu terbentuk, api ungu dari laut berdaulat berputar keluar dan menyelimuti naga ungu raksasa itu. Naga ungu yang besar itu diselimuti api ungu. Tubuhnya menyusut dengan cepat, dan menjadi bening seperti kristal. Dari jauh, ia tampak seperti terbuat dari kristal ungu. Api ungu bergerak di matanya. Itu seperti sentuhan akhir yang memberi kehidupan pada benda mati yang telah dibentuk oleh energi spiritual. Ketika naga ungu yang besar itu menyusut hingga kurang dari 100 kaki, tubuhnya berkilau seperti permata. Naga ungu itu menatap ke langit dan meraung. Teriakan seekor naga bergema di laut berdaulat dan menimbulkan gelombang besar.
Naga ungu terbang di langit dan meraung lagi. Tiba-tiba, ia melesat turun ke laut berdaulat. Muchen menundukkan kepalanya dan menatap laut berdaulat. Naga ungu itu berbaring di laut seolah-olah sedang tidur nyenyak. Api ungu bergerak di tubuhnya saat ia tidur. Ia tampaknya sedang memperkuat dirinya sendiri. Saat Muchen melihat naga ungu yang berbaring di laut berdaulat yang dalam, dia tercerahkan. Seni 9 naga 9 gajah tidak seperti teknik ilahi yang biasa. Itu hanya bisa dipadatkan di laut berdaulat. Itu harus disimpan di laut berdaulat dan diperkuat oleh energi spiritual. Seseorang akan membutuhkan benda khusus seperti api abadi untuk memadatkan Purple Dragon. Itu akan menjadi sentuhan akhir untuk menghidupkan naga ungu. Kumpulkan energi dalam naga dan gajah. Naga dan gajah akan berpapasan dan melahap langit dan bumi. Saat Muchen bergumam, matanya menjadi lebih cerah. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel dan berteriak, "Segel gajah!" Energi spiritual agung lainnya melesat ke langit. Kali ini, yang membumbung bukanlah naga ungu, melainkan gajah ungu yang besar. Gajah besar itu melangkah di udara dan tampak seolah-olah dapat menopang langit dan bumi. Ia tampak agung. Muchen menggabungkan api abadi dengan gajah besar itu. Matanya berkobar dengan api, dan gajah itu menjadi hidup. Naga dan gajah berpapasan. Muchen mengangkat tangannya dan naga ungu yang tergeletak di laut berdaulat melesat naik. Kemudian bertabrakan dengan gajah ungu besar yang ada di langit. Ketika naga dan gajah itu bertabrakan, cahaya ungu menyala. Sebuah fotosfer terang muncul di langit, dan naga serta gajah itu melintasi jalan mereka di dalamnya. Cahaya ungu berkilauan sebelum kekuatan mengerikan meledak. Fotosfer yang dipenuhi dengan kekuatan mengerikan tiba-tiba meredup. Energi spiritual yang agung menyebar ke segala arah, dan fotosfer berubah menjadi titik-titik cahaya energi spiritual dan turun dari langit. Saat Muchen melihatnya, wajahnya menjadi pucat. Apakah dia gagal? Apakah seni 9 naga 9 gajah begitu aneh? Muchen menatap titik-titik cahaya di langit dan menggertakkan giginya. Jika ini terjadi pada orang biasa, mereka pasti sudah menyerah setelah berkali-kali mencoba. Namun, bagi Muchen, hal itu membuatnya lebih bertekad untuk berhasil. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menangani teknik ilahi ini. Muchen mengganti segel lagi. Energi spiritual di laut berdaulat mulai berdesing. Naga ungu dan gajah ungu terus mengembun dan berpapasan. Namun, selalu berakhir dengan kegagalan. Menerjang. Semangat Muchen terengah-engah. Dia telah gagal berkali-kali. Dia tidak tahu mengapa dia selalu gagal pada langkah terakhir. Ketika naga dan gajah berpapasan, mereka tidak dapat menyatu dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Muchen menggertakkan giginya dan bergumam, ini tidak berhasil. Dia merasakan bahwa begitu naga dan gajah itu bersentuhan satu sama lain, mereka akan mulai menghilang. Itu seperti dua api yang menyatu, dan dia tidak dapat membawa perubahan apapun. Jika dia berhasil dalam langkah ini, dia akan mampu mengeluarkan kekuatan seni gajah 9 naga 9. Namun, langkah ini tidak mudah. Jiwa Muchen terbaring di permukaan laut. Matanya berkilauan, dan dia terus berpikir. Langkah terakhir adalah langkah krusial menuju kekuatan seni gajah 9 naga 9. Bahkan jika dia berhasil menggabungkan dua kekuatan dengan sifat yang sama, itu hanya akan meningkatkan kekuatannya sedikit. Apakah mereka membutuhkan daya dengan properti yang berbeda? Muchen menyipitkan matanya. Energi spiritual di tubuhnya telah menyatu dengan api abadi. Ketika dia menggunakan energi spiritual untuk memadatkan naga dan gajah, mereka akan memiliki sifat yang sama. Dia membutuhkan kekuatan khusus yang memiliki sifat berbeda dari api abadi. Dari mana dia bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu? Ekspresi Muchen terus berubah. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Muchen membuka matanya dan membentuk segel dengan tangannya. Petir mulai menyambar dan suara guntur keluar dari tubuhnya. Tubuhnya telah berubah menjadi petir. Suara guntur terdengar di laut berdaulat, dan kilat hitam mendarat dari langit. Roh Muchen melambaikan tangannya, dan energi spiritual berkumpul bersama dan berubah menjadi seekor gajah besar. Gajah besar itu mendongak ke langit dan meraung. Ia melahap petir gelap itu. Gajah besar yang berwarna ungu itu dengan cepat berubah menjadi gelap. Kemudian berubah menjadi gajah hitam yang besar. Petir berkilauan di atas kepalanya. Muchen menatap gajah petir hitam dengan gembira.
Ia melambaikan tangannya, dan naga ungu dalam api ungu melesat keluar. Kemudian, ia menggantungkan dirinya di hadapan gajah petir hitam. Naga api ungu. Gajah petir hitam. Dua raksasa berbeda tergantung di langit. Secara samar, fluktuasi yang merusak beriak keluar. Mata Mu Chen bersinar terang. Perasaan itu benar. Inilah kekuatan seni 9 naga dan 9 gajah. Di puncak gunung, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya. Salah satu matanya dipenuhi api ungu, sementara kilatan petir berkelap-kelip di mata lainnya, membuatnya tampak sangat misterius dan agak menyeramkan. Dia berdiri dengan cepat dan mengayunkan lengan bajunya. Dua sinar seperti pelangi terpancar dari telapak tangannya dengan kecepatan kilat. Mereka kemudian berubah menjadi naga ungu dan gajah petir hitam di langit. Saat makhluk-makhluk raksasa memenuhi langit, gelombang energi spiritual dalam dunia mulai berfluktuasi dengan kuat. Konvergensi naga dan gajah. Mu Chen membentuk segel di kedua tangannya. Raungan naga dan trompet gajah menggelegar di udara. Kedua makhluk raksasa itu muncul, lalu melesat di langit seperti komet, sebelum bertabrakan satu sama lain. Semburan energi spiritual yang mengerikan meledak di seluruh tempat. Dua kekuatan yang berbeda secara mendasar saling bertabrakan. Pada saat itu, ruang mulai terdistorsi dan api ungu serta petir hitam memantul di sekitarnya. Kemudian, sebuah cakram selebar beberapa meter secara bertahap muncul. Cakram itu terbagi menjadi dua sisi, hitam dan ungu. Naga ungu mengintai di sekitarnya, sementara gajah petir berdiri tegak. Pemandangan itu tampak semegah mutiara suci naga gajah. Konvergensi kedua kekuatan mengerikan itu telah menyebabkan transformasi mengerikan yang akan membuat rambut seseorang berdiri tegak. Ruang itu seakan tak mampu menahan kekuatan seperti itu, retakan-retakan kecil mulai menyebar di langit. Ekspresi Mu Chen berubah serius saat itu. Kekuatan ini tampaknya sedikit di luar kendalinya. Seni 9 naga 9 gajah benar-benar menakutkan. Di permukaan cakram naga gajah, suatu energi dahsyat mulai memantul ke sana kemari dengan panik, sampai-sampai tampak seperti hendak menghancurkan dirinya sendiri menjadi beberapa bagian. Cakram naga gajah mulai bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi, sebelum kemudian mengeluarkan suara dengungan yang keras. Saat Mu Chen menyaksikan kejadian itu, ia dengan cepat menjentikan jarinya. Cakram naga gajah kemudian berubah menjadi seberkas sinar yang mengamuk seperti pelangi dan melesat ke kejauhan. Mu Chen kehilangan kendali atas cakram naga gajah. Mulutnya berkedut saat menyadari bahwa cakram naga gajah sedang menuju ke arah istana 9 neter. Sinar itu melesat melintasi langit, lalu mulai jatuh ke arah istana 9 neter. Seberkas cahaya mulai memancar dari istana 9 neter. Sinar itu muncul di langit dan mulai berubah menjadi sosok seperti manusia. Sosok yang memancar itu ternyata adalah Nin Neter. Dia tertegun dengan serangan tiba-tiba itu, tetapi dia segera mengidentifikasi sumbernya. Ekspresi jengkel tiba-tiba muncul di wajah cantiknya. Orang ini? Nin Neter menggerutu pelan, lalu segera mengulurkan tangannya yang indah. Gelombang energi spiritual yang agung berputar keluar dan berubah menjadi sepasang sayap sinar raksasa. Sayap itu bertindak seperti perisai, yang ditujukan untuk melindungi garis depan istana Nin Neter. Cakram naga gajah membombardir sayap sinar dengan kuat. Gelombang energi spiritual yang mengerikan meledak ke udara. Dari kejauhan, itu tampak seperti pertunjukan kembang api yang megah. Orang-orang di istana 9 neter juga mengangkat kepala mereka. Mereka tercengang oleh pemandangan itu. Sebagian besar dampak dari ledakan energi spiritual setelah ledakan cakram naga gajah ditahan oleh sayap sinar. Namun, saat dampaknya memudar, sayap sinar hancur berkeping-keping, hanya untuk memperlihatkan wajah cantik Nin Neter. Dia tampak sedikit tertegun. Serangan ofensif Mu Chen benar-benar telah menembus perisainya. Meskipun ini hanya tindakan spontan, dia masih memiliki kemampuan seorang penguasa kelas emas. Statusnya 3 tingkat lebih tinggi dari Mu Chen. Oleh karena itu, bahkan jika dia menggunakan segala macam trik, akan tetap agak sulit untuk mengimbangi kesenjangan antara kemampuan mereka. Mata indah Nin Neter berbinar. Dia melangkah maju dan segera muncul di puncak, tepat di hadapan Mu Chen. Mu Chen hanya tertawa kecil, sambil dengan cepat mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Itu hanya kesalahan kecil. Apa itu? Nin Neter tidak menyalahkan Mu Chen. Sebaliknya, dia menanyakan hal ini kepadanya karena rasa ingin tahunya. Itu adalah seni gajah 9 naga 9 yang kami dapatkan dari pelelangan, kata Mu Chen sambil tersenyum.
Dia tidak berniat merahasiakannya darinya. Oh, kau berhasil mengolahnya? Nineneter sedikit mengernyitkan alisnya. Matanya yang indah terbelalak karena takjub. Dia telah mempelajari teknik kultivasinya, tetapi dia masih terjebak dalam kekusutan yang tidak ada harapan. Mu Chen benar-benar berhasil mengolahnya? Ya, aku sudah menemukan jalan keluarnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Nineneter. Dia menceritakan semua informasi yang telah dia temukan. Setelah mendengar penemuan baru Mu Chen, alis Nineneter sedikit berkerut. Dia berkata, seni 9 naga 9 gajah tidak dapat dilakukan secara langsung. Itu harus dikultivasikan di laut berdaulat. Ditambah lagi, dengan kata lain, kita masih harus menggunakan dua kekuatan yang sangat berbeda untuk mengubah elemen naga dan gajah. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Ini adalah bagian yang paling penting dan sulit dari proses ini. Jika dia tidak melatih fisik dewa petirnya, dia tidak akan memiliki kekuatan petir, yang sangat penting untuk mengembangkan naga gajah. Kau hanya berhasil menguasai kekuatan petir dengan bantuan fisik dewa petir. Oleh karena itu, aku khawatir akan agak sulit bagimu untuk hanya mengandalkan kekuatan ini untuk berhasil mengolah seni gajah 9 naga 9, gumam Nineneter. Meskipun Nineneter belum berhasil mengolah seni gajah 9 naga 9, dia telah melihat dan belajar banyak selama bertahun-tahun. Mu Chen menganggukkan kepalanya setelah mendengar pernyataan Nineneter. Alisnya berkerut. Saat ini, ia hanya mengolah tahap dasar dari seni gajah 9 naga 9. Dengan demikian, ia masih bisa menahan dampaknya dengan mengandalkan kekuatan petir dari fisik dewa petirnya. Namun, begitu ia telah mencapai ini lebih jauh, kekuatan petirnya saat ini tidak akan cukup untuk menahan tuntutan seni gajah 9 naga 9. Jika seseorang mampu mengolah seni 9 naga 9 gajah dengan sempurna, mereka akan mampu melepaskan 9 naga dan 9 gajah. Namun, Mu Chen saat ini hanya mampu melepaskan seekor naga dan seekor gajah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mu Chen menatap Nineneter, menggaruk kepalanya karena pertanyaan yang menjengkelkan itu. Nineneter berpikir sejenak. Ia tersenyum dan berkata, memang agak sulit, tetapi tampaknya juga cukup mudah. Yang perlu kau lakukan hanyalah memadukan semacam energi elemen petir. Saat ini, energi spiritual Mu Chen telah menyatu dengan kekuatan api abadi. Jika dia dapat memadukannya dengan jenis energi elemen petir lainnya, maka dia akan memiliki energi spiritual dari dua elemen yang berbeda. Dengan demikian, energi spiritualnya akan sangat cocok untuk seni 9 naga 9 gajah. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia mengalami proses yang menyiksa ketika dia mencoba menggabungkan energi spiritualnya dengan Unperishable Flame. Proses menggabungkan energi khusus lainnya akan sangat sulit dan berbahaya. Itu jelas tidak semudah 1, 2, 3. Ada banyak penguasa tertinggi yang tidak memiliki keberanian untuk menyatukan dua energi unsur yang sangat berbeda sepanjang hidup mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, jika kedua energi tersebut saling bertentangan, dampaknya pasti akan sangat parah. Meskipun ini mungkin merupakan tugas yang berat bagi orang biasa, saya yakin Anda mungkin memiliki apa yang diperlukan, karena Anda telah melatih fisik tubuh petir. Tubuh Anda dan energi spiritual di dalamnya memiliki tingkat adaptasi tertentu terhadap kekuatan petir. Jadi, selama Anda menemukan energi petir yang setara dengan kekuatan api abadi, Anda dapat mencobanya, kata Nineneter, dengan nada serius dalam suaranya. Energi petir yang dapat menyaingi kekuatan api abadi, Mu Chen tersenyum kecut. Unperishable Flame tidak seperti kekuatan biasa yang dapat diperoleh dan dikembangkan dengan mudah. Akan sulit untuk menemukan energi petir yang sempurna untuk menyamai kekuatannya. Tidak perlu terburu-buru. Luangkan waktumu untuk menemukannya. Jika takdir mengizinkannya, kau pasti akan dapat menemukannya. Nineneter menepuk bahu Mu Chen dengan lembut, mencoba menghiburnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Itulah satu-satunya pola pikir yang bisa dimilikinya saat ini. Namun, untungnya dia tidak terdesak waktu. Dia masih punya cukup waktu untuk mencari cara agar seni 9 naga dan 9 gajah dapat berhasil. Kontes kolam emas Daluo akan dimulai dalam 3 hari. Nineneter menatap Mu Chen dengan matanya yang cemerlang. Bibirnya kemudian mengerut membentuk senyum. Reputasi dan kehormatan istana Nineneter ada di tanganmu kali ini. Saya akan mematuhi perintah Anda, Yang Mulia. Mu Chen tersenyum sambil memberi hormat. Semangat antusiasme yang membara berkelebat di matanya yang hitam legam. Ini adalah pertempuran pertamanya sejak kedatangannya di wilayah Daluo.
Rasanya seperti saat pertama kali ia tiba di Akademi Spiritual Surga Utara. Ia tidak dikenal karena apapun saat itu, sama seperti dirinya saat ini di Great Thousand World. Namun, ia tahu bahwa suatu hari nanti, saat ia mampu menonjol di antara berbagai bakat dan keajaiban di dunia seribu besar, ia akhirnya akan mampu memenuhi janji gadis yang sangat ia dambakan. Ia terus menantikan hari itu tiba. Di puncak gunung, pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap puncak gunung. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Dia tampak percaya diri dan menawan. Luoli, suatu hari nanti, aku akan melawan mereka semua untukmu. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ketiga, cahaya pagi menerobos kegelapan malam dan menerangi tanah. Suara genderang yang ditabuh perlahan bergemuruh di seluruh dunia di wilayah Daluo. Semua orang dipenuhi dengan keinginan yang membara untuk bertarung. Pada saat itu, seolah-olah aura spiritual di dunia mulai bergerak gelisah. Sosok raksasa melintas di langit. Deru angin yang menusuk bergema di langit dan bumi. Kontes kolam emas Daluo dianggap sebagai salah satu acara akbar di seluruh wilayah Daluo, karena berbagai sekte akan bersaing secara agresif satu sama lain, hanya untuk menonjol dari yang lain. Jadi, untuk mencapai hasil yang luar biasa, berbagai sekte akan mengirimkan kekuatan terbaik mereka untuk kontes, bersama dengan harapan bahwa mereka akan dapat meningkatkan prestise sekte mereka di wilayah Daluo. Jelas, kolam emas Daluo adalah salah satu daya tarik utama kontes tersebut. Fakta bahwa kekuatan magis kolam emas dapat menyempurnakan tubuh surgawi berdaulat menjadi lebih sempurna merupakan nilai jual bagi banyak master berdaulat. Di kedalaman wilayah Daluo, terdapat sebuah gunung yang menjulang tinggi dan hijau. Puncak gunung itu berkilauan dengan warna emas. Sangat menarik perhatian. Disinilah kolam emas Daluo berada. Gunung itu juga dikenal sebagai puncak kolam emas. Itu adalah tempat suci terlarang di wilayah Daluo. Pada hari-hari biasa, orang awam dilarang memasuki gunung itu. Gunung itu hanya akan dibuka untuk umum saat kontes kolam emas Daluo dimulai. Saat ini, semangat juang mereka masih membara di kaki puncak kolam emas. Sorak-sorai memenuhi udara. Lautan manusia membanjiri tempat itu. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. 9 platform batu raksasa berdiri tegak di kaki gunung. Platform batu itu sangat lebar, dan salah satunya menjulang tinggi ke langit. 8 centaur dengan kehadiran yang sangat kuat berdiri dengan tenang. Kehadiran mereka yang luar biasa agak menakutkan. 8 sosok duduk dengan tenang di singgasana, yang terletak tepat di atas panggung batu. Dari pandangan mata burung, mereka tampak segana serigala dan elang. Banyak tokoh kuat tidak berani menatap langsung ke mata mereka. Tidak diragukan lagi, 9 raja wilayah Daluo adalah tokoh yang cukup menonjol. Di antara 9 platform batu, yang terakhir dibiarkan kosong. Semua orang jelas menyadarinya, tetapi tidak ada yang terkejut dengan pemandangan itu. Mereka tahu bahwa situs itu milik Istana 9 Neter. Namun, selama bertahun-tahun, Istana 9 Neter selalu tidak ada. Jadi, semua orang sudah terbiasa dengannya. Di mata banyak orang, Istana 9 Neter sudah lama tidak ada lagi di wilayah Daluo. Mereka hanya dianggap sebagai gelar kosong. Saat semua orang diam-diam mengerutkan bibir mereka dengan jijik, ledakan besar tiba-tiba meletus di langit. Banyak orang mengangkat kepala mereka, saat awan gelap yang tidak menyenangkan berkumpul di atas kepala, sebelum akhirnya menghantam platform batu tandus. Ribuan pasukan berbaju besi hitam berdiri diam. Meskipun diam, aura jahat mereka membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Di paling depan, seorang pemuda ramping dengan wajah tampan mengangkat kepalanya dengan tenang. Pandangannya menembus 8 platform batu. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di matanya yang hitam legam. Ketika pasukan yang menyerupai awan gelap berdiri tegak dengan tenang di atas platform batu ke-9, keributan langit dan bumi berangsur-angsur mereda saat keheranan melintas di tatapan banyak orang. Aura yang dipancarkan pasukan ini tidak lebih lemah dari pasukan terkuat di bawah 8 penguasa lainnya. Itu pasukan 9 Neter dari Istana 9 Neter? Aku tidak menyangka pasukan 9 Neter memiliki aura yang begitu agung. Bukankah mereka mengatakan bahwa pasukan 9 Neter adalah pasukan terlemah di wilayah Daluo? Sepertinya tidak demikian, dilihat dari aura ini. Ya, sepertinya rumor itu tidak dapat dipercaya. Istana 9 Neter selalu bersikap rendah hati, tetapi mereka diam-diam melatih kemampuan mereka dan menunggu waktu yang tepat. Konon, penguasa Istana 9 Neter, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, telah kembali, dan saya khawatir Istana 9 Neter akan segera bangkit.
Tidak akan semudah itu. Selama Lord Ninneter berada di Daluo Territory, Ninneter Palace juga tetap biasa-biasa saja dan sama sekali tidak mampu menandingi 8 Lord lainnya. Bahkan jika Lord Ninneter kembali sekarang, saya khawatir tidak mudah untuk bersaing dengan 8 Lord lainnya. Banyak yang melirik pasukan yang tidak bergerak saat bisikan menyebar di antara kerumunan. Istana Ninneter tidak memiliki reputasi yang terkenal di wilayah Daluo, karena Ninneter di masa lalu tidak memiliki kemampuan yang kuat. Ketika dia menjadi kepala istana, ada gosip dan desas-desus tentang hal itu. Tetapi karena dukungan Raja Condor dan dukungan dari klan Ninnetherbird, tidak ada yang berkomentar secara terbuka. Namun, jelas bahwa mereka memiliki kecurigaan dan keraguan atas posisi Ninneter. Tepat saat kerumunan itu terfokus pada pasukan 9 Neter, pandangan mereka tertuju pada seorang pemuda ramping dengan ekspresi tenang yang berdiri tepat di depan, mendorong mereka untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, siapakah pemuda itu? Dia tampaknya adalah Panglima baru Istana 9 Neter yang bernama Mu Chen, dan dia dibawa kembali oleh Tuan 9 Neter. Panglima yang masih sangat muda. HMPH, Tuan 9 Neter ini masih memperlakukan masalah seolah-olah itu adalah permainan anak-anak. Apakah dia pikir ada orang di wilayah Daluo ini yang bisa naik pangkat? Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dengan dingin. Jelas iri bahwa Mu Chen bisa menjadi panglima di wilayah Daluo di usia yang begitu muda. Meskipun Mu Chen ini masih muda, kabarnya dia sudah maju ke tahap penguasa, dan 2 bulan yang lalu, seorang panglima di bawah Raja Bloodhawk menantangnya untuk berduel tetapi dikalahkan dalam satu gerakan. Haha, mengalahkan Komandan Zhao bukanlah apa-apa. Lord Ninneter tampaknya ingin Mu Chen ini bertarung untuk mendapatkan tempat di Golden Pool, dan ini pasti akan membuatnya bertarung melawan 4 komandan hebat. Meskipun Mu Chen ini memiliki beberapa kemampuan, dia masih kurang pengalaman untuk menandingi 4 komandan hebat. Kata-katamu memang masuk akal. Lord Ninneter tampaknya terlalu terburu-buru kali ini. Aku khawatir itu tidak hanya akan gagal mendatangkan kehormatan, tetapi mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Setelah pasukan 9 Neter muncul, 3 berkas cahaya membumbung tinggi dan 1 mendarat di atas singgasana pada panggung batu ke-9, menarik banyak perhatian. Siluet anggun itu ramping dan langsing. Dia mengenakan baju besi hitam yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang halus, dan dia mengikat rambutnya dengan santai, menunjukkan pesona yang gagah berani dan heroik. Kaki pucat yang panjang di balik baju besinya menarik banyak tatapan mata yang panas, dan mulut beberapa orang menjadi kering saat melihat kecantikan seperti itu di hadapan mereka. Si cantik memiliki sosok yang gagah dan fitur wajah yang dingin namun elegan. Belum lagi seorang wanita cemerlang yang memiliki pangkat setinggi itu, akan membangkitkan keinginan orang untuk menaklukkannya. Sosok ramping ini tentu saja adalah 9 Neter. Matanya yang indah menyapu sekeliling saat dia duduk di atas tahta bersama Tang Bing dan Tang Ro di sebelah kiri dan kanannya. Mereka memiliki fitur wajah yang sama, tetapi menunjukkan perilaku yang sangat berbeda, dan kedatangan mereka menjadi pusat perhatian. Haha, Ninneter, Istana Ninneter MU akhirnya tiba. Kupikir kau telah kehilangan kesempatanmu dan dalam hal itu akan meremehkan kesempatan yang telah kau perjuangkan dengan susah payah. Saat Ninneter muncul, tawa keras dan riuh terdengar dari panggung batu tak jauh dari sana. Raja Bloodhawk melihat ke arah Ninneter. Mendengar perkataannya, dia menatap dingin ke arah Raja Bloodhawk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak akan menyusahkan Raja Bloodhawk untuk menunjukkan perhatianku terhadap masalah Istana 9 Neter." Raja Bloodhawk tersenyum sembari mengusap sandaran tangan singgasananya. Kilatan dingin dan menyeramkan terpancar di matanya yang merah. Siapapun jelas bisa merasakan suasana tegang antara Ninneter dan Raja Bloodhawk, dan semua lord lainnya hanya melihat dengan dingin dari pinggir lapangan, tanpa ada niat untuk ikut campur. Di wilayah Daluo, jajaran 9 penguasa tidaklah rendah, dan dengan pengecualian Istana 9 Neter di masa lalu, kemampuan mereka setara satu sama lain, sehingga tidak ada yang mau tunduk pada yang lain. Mereka juga pernah beradu pedang untuk memperebutkan keuntungan dan sumber daya, sehingga mereka tidak asing dengan pertempuran semacam itu, dan jelas tidak cukup bodoh untuk terlibat dalam konflik semacam itu kecuali mereka akan terkena dampaknya secara langsung. Bagaimanapun, 9 Neter tidak lagi seperti dirinya di masa lalu, karena kemampuannya sekarang dapat mengintimidasi penguasa lainnya. Mu Chen berdiri diam di depan pasukan 9 Neter. Tatapannya yang tenang menyapu ke arah Istana Bloodhawk. Di atas panggung batu yang luas itu terdapat pasukan yang mengenakan baju besi berwarna merah darah. Aura jahat menyelimuti pasukan ini, dan mereka jelas merupakan pasukan yang ganas dan ahli dalam pertempuran.
Raja Bloodhawk ini sangat mendominasi, dan dia memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya. Di belakang Mu Chen, Qiushan bergumam pelan, nadanya dipenuhi dengan kebencian. Komandan MU, ini adalah pasukan elang darah dari Istana Elang Darah. Mereka dipimpin oleh Wu Tian dan Cao Feng. Kota-kota milik Istana Sembilan Neter dihancurkan oleh mereka, dan banyak dari kota-kota ini dipaksa untuk mengubah kesetiaan mereka kepada Istana Elang Darah. Cao Feng adalah binatang hina. Jika bukan karena Tuan Sembilan Neter kita, dia pasti sudah menjadi anjing mati, tapi sekarang dia malah membantu orang lain untuk melawan Istana Sembilan Neter. Bajingan itu. Jika ada kesempatan, pasukan Sembilan Neter tidak akan membiarkannya pergi. Qiushan menggertakkan giginya, jelas-jelas marah atas pengkhianatan Cao Feng. Mu Chen mengangguk pelan, ekspresinya tenang. Ia hendak berbicara ketika ia merasakan dua tatapan dingin diarahkan padanya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat Wu Tian dan Cao Feng, yang berdiri di depan pasukan elang darah menatapnya. Ketiga pria itu saling bertatapan. Senyum sinis tersungging di sudut mulut Wu Tian. Sementara tatapan mata Cao Feng tetap dingin, permusuhan tampak jelas dalam sikapnya. Dulu ketika dia berada di Istana Nin Neter, pasukan Nin Neter berada di bawah kendalinya, dan posisi Mu Chen sama persis dengan sebelumnya. Jelas, Nin Neter bermaksud untuk menggantikannya dengan Mu Chen. Meskipun dia telah mengkhianati Istana Sembilan Neter dan pergi, Cao Feng masih merasa gelisah. Jika Mu Chen telah melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada Cao Feng, bukankah orang lain akan mengatakan bahwa dia lebih rendah dari Mu Chen? Sebagai seseorang yang juga dibawa ke wilayah Daluo oleh Nin Neter, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang picik seperti Cao Feng. Kepribadiannya jelas mampu mengecewakan orang lain, tetapi dia tidak akan membiarkan orang lain mengecewakannya. Cao Feng menoleh sambil berbisik kepada Wu Tian, "Jika ada kesempatan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkannya meninggalkan puncak kolam emas." "Haha, sepertinya kau sangat tidak menyukai orang ini." Wu Tian tersenyum sambil menepuk bahu Cao Feng sambil berkata, "Pasti akan ada korban dalam pertempuran di kolam emas. Tidak peduli seberapa berat pukulan yang diberikan. Namun, tujuan utama kita adalah mencapai puncak. Mengenai orang ini, Tuan kita telah memerintahkan orang-orang untuk menghadapinya secara khusus, jadi aku yakin dia bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk melihat kolam emas." Mendengar ini, Cao Feng tersenyum penuh penyesalan sambil berpikir, "Ah, sudahlah, ini yang terbaik. Jika orang ini bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melihat kolam emas, itu hanya akan menunjukkan ketidakmampuannya, dan Istana Sembilan Neter akan menjadi bahan tertawaan." Saat Cao Feng dan Wu Tian menilai Mu Chen dengan niat jahat, Qiushan memperingatkan Mu Chen dengan nada rendah, "Panglima MU, dalam pertempuran kolam emas, kamu harus waspada terhadap kedua orang ini." Mu Chen mengangguk pelan. Dia bisa melihat dengan jelas tatapan Wu Tian dan Cao Feng, seolah-olah mereka adalah kucing yang sedang bermain-main dengan tikus. Namun, dia menyeringai. Sulit untuk mengatakan dengan tepat siapa tikus dalam persamaan ini. Tiba-tiba tercium aroma harum saat Tang Bing berjalan perlahan ke arah Mu Chen, matanya yang indah mengamati sekelilingnya. Ia lalu tersenyum pada Mu Chen, dan senyumnya yang menawan menarik banyak tatapan mata yang hangat. "Apa yang bisa kulakukan untukmu, wahai penjaga istana Tang?" Mu Chen tersenyum menggoda. Tang Bing memutar matanya ke arah Mu Chen sambil menjawab, "Kakak Sembilan Neter ingin aku memberitahumu bahwa hampir 100 orang akan bergabung dalam pertempuran di kolam emas, dan mereka bukan orang lemah." "Mengapa pesertanya begitu banyak?" Mu Chen bertanya dengan heran. "Bukankah mereka mengatakan bahwa slotnya terbatas?" Dalam pertempuran di kolam emas ini, ketiga Raja Agung memutuskan untuk menambah jumlah slot, sehingga pesertanya tidak lagi terbatas pada orang-orang di bawah 9 raja, tetapi sekarang juga mencakup pasukan bawahan lainnya di wilayah Daluo. Pada titik ini, Tang Bing melihat ke arah Istana Bloodhawk. Kekhawatiran tampak jelas di matanya saat dia melanjutkan, "Ini bukan kabar baik untukmu. Sejauh yang aku tahu, di antara pasukan bawahan ini, beberapa berhubungan baik dengan Istana Bloodhawk, dan mereka mungkin menghentikanmu mendekati kolam emas untuk menyenangkan Istana Bloodhawk." Alis Mu Chen berkerut. Bagaimanapun, dia sendirian, dan hanya berurusan dengan Wu Tian dan Cao Feng akan menghabiskan banyak tenaganya. Jika lebih banyak orang yang mencari masalah dengannya, maka itu bisa menjadi bencana. Istana Bloodhawk ini memang menjijikan. Tang Bing melihat kerutan di dahi Mu Chen, menggigit bibirnya sedikit, lalu melirik ke arah panggung batu di kejauhan, menggertakkan giginya, dan berbalik. "Kakak Tang Bing, apa yang sedang kamu lakukan?" Mu Chen menatapnya dengan bingung. "Aku," Tang Bing tersipu saat dia berkata dengan lembut,
Aku akan mencari Youyu dan memintanya untuk membantumu menyingkirkan rintangan-rintangan yang mengganggu itu sehingga kamu bisa menghemat energi. Meskipun dia tidak memendam perasaan apapun terhadap Youyu, dia dapat meminta bantuannya saat ini. Mu Chen tertegun. Dia melirik Tang Bing sebelum menarik kembali tatapannya. Dia berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin merepotkan Nona Tang Bing." Ekspresi Tang Bing berubah saat dia menggigit bibirnya dan menatap Mu Chen, jelas merasakan nada dingin dalam nada bicaranya. Sejak mereka saling mengenal, ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi bermusuhan Mu Chen. Matanya berkaca-kaca, membuat orang-orang yang melihatnya terharu. "Ahem, Komandan MU, Saudari Tang tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya ingin Istana Sembilan Neter tampil baik kali ini untuk menghindari mempermalukan Tuan Sembilan Neter," Qiu Shan buru-buru berkomentar. Dia jauh lebih tua dari Tang Bing, tetapi dia sangat menghormatinya. Setelah berkata demikian, dia lalu menoleh ke arah Tang Bing yang matanya sedikit merah karena air mata. "Kakak Tang, jika kau benar-benar mendekati Youyu, bukan saja itu tidak akan berdampak baik pada Istana Sembilan Neter, tetapi orang lain mungkin akan mengatakan bahwa Panglima MU harus bergantung pada seorang wanita untuk membujuk orang lain agar mau membantu dalam pertempuran di kolam emas. Meskipun kita tahu kemampuan Panglima MU, omongan orang mungkin akan keluar, dan gosip adalah hal yang menakutkan." Mata Tang Bing merah karena air mata. Karakternya yang biasanya kuat menolak untuk menunjukkan sisi lemahnya bahkan saat dia menatap Mu Chen. Alis Mu Chen berkerut. Bagaimanapun, dia sendirian, dan hanya berurusan dengan Wu Tian dan Cao Feng akan menghabiskan banyak tenaganya. Jika lebih banyak orang yang mencari masalah dengannya, maka itu bisa menjadi bencana. Istana Bloodhawk ini memang menjijikan. Tang Bing melihat kerutan di dahi Mu Chen, menggigit bibirnya sedikit, lalu melirik ke arah panggung batu di kejauhan, menggertakkan giginya, dan berbalik. "Kakak Tang Bing, apa yang sedang kamu lakukan?" Mu Chen menatapnya dengan bingung. "Aku," Tang Bing tersipu saat dia berkata dengan lembut, "aku akan mencari Youyu dan memintanya untuk membantumu menyingkirkan rintangan-rintangan yang mengganggu itu sehingga kamu bisa menghemat energi." Meskipun dia tidak memendam perasaan apapun terhadap Youyu, dia dapat meminta bantuannya saat ini. Mu Chen tertegun. Dia melirik Tang Bing sebelum menarik kembali tatapannya. Dia berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin merepotkan Nona Tang Bing." Ekspresi Tang Bing berubah saat dia menggigit bibirnya dan menatap Mu Chen, jelas merasakan nada dingin dalam nada bicaranya. Sejak mereka saling mengenal, ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi bermusuhan Mu Chen. Matanya berkaca-kaca, membuat orang-orang yang melihatnya terharu. "Ahem, Komandan MU, Saudari Tang tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya ingin Istana Sembilan Neter tampil baik kali ini untuk menghindari mempermalukan Tuan Sembilan Neter," Qiu Shan buru-buru berkomentar. Dia jauh lebih tua dari Tang Bing, tetapi dia sangat menghormatinya. Setelah berkata demikian, dia lalu menoleh ke arah Tang Bing yang matanya sedikit merah karena air mata. "Kakak Tang, jika kau benar-benar mendekati Youyu, bukan saja itu tidak akan berdampak baik pada Istana Sembilan Neter, tetapi orang lain mungkin akan mengatakan bahwa Panglima MU harus bergantung pada seorang wanita untuk membujuk orang lain agar mau membantu dalam pertempuran di kolam emas. Meskipun kita tahu kemampuan Panglima MU, omongan orang mungkin akan keluar, dan gosip adalah hal yang menakutkan." Mata Tang Bing merah karena air mata. Karakternya yang biasanya kuat menolak untuk menunjukkan sisi lemahnya bahkan saat dia menatap Mu Chen.